Baik, selamat siang menjelang sore, dan walaupun siang ini suhu udara Jakarta mencapai 39 derajat. Dan selamat datang Kak Mianenta dari ACV, koordinator ACV ya, dari Asia. Terima kasih kawan-kawan Serikat Buruh yang masih setia dengan podcast media SBC TV. Hari ini kita kembali mengangkat isu-isu tentang dunia perburuhan. Nah, yang kita bahas kali ini memang belum banyak dikenal, tapi tidak salah kalau kita mengangkat isu karena memang ini sangat urgent, sangat penting juga, sangat penting sekali lah. Nah, isu yang kita bahas hari ini tentang human rights due diligence ya, atau disingkat HRDD. Nah, ini isu baru ini adalah tentang mengupas tentang persoalan kasus pelanggaran HAM di dunia kerjaan. Nah, yang ada di ini memang kalau kita angkat, kita bawa ke Indonesia aja ya. Nah, ini kan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia ini. Nah, memang ini isu belum terlalu populer lah, tapi coba kita angkat supaya bisa menjadi isu bersama dan bisa kita perjuangkan. Nah, kalau boleh tahu nggak, bisa kakak jelaskan dulu sebenarnya sih isu HRDD ini apa sih kak? Iya, jadi sebetulnya HRDD atau Human Rights Due Diligence secara umum diterjemahkan menjadi uji tuntas kelayakan HAM. Memang di kita belum terlalu dikenal. Ini baru menjadi belakangan ini cukup marak dijadikan regulasi di beberapa negara maju. Dimulai dulu di Prancis dengan vigilance dia agak spesifik menyoroti tentang hak buruh anak. Kemudian pelanggaran hak buruh anak ya, lalu muncul di Switzerland, lalu diinisiasi di Belanda, beberapa negara Eropa. Yang dua yang belakangan ini cukup signifikan kemajuannya adalah HRDD law-nya Jerman. Nah, ini sangat bagus, formulasinya terus berkembang semakin bagus. Dan satu lagi sebuah direktif disebut regulasi di EU, di Uni Eropa. Jadi ini sudah berarti mengakomodir di beberapa negara sekaligus ya. Jadi ini sebuah inisiatif yang sangat kuat bagaimana bisa membuat sebuah produk yang bisa menguji bagaimana kelayakan implementasi penghormatan terhadap HAM di perusahaan multinasional terutama ya. Dan ini berbeda-beda di beberapa inisiasi yang muncul di negara-negara berbeda. Dia pendekatannya ada yang sangat perfect, beberapa isu sekaligus, lalu kemudian mekanisme mengakomodir banyak hal termasuk komplain. Ini yang paling menarik adalah soal komplain, bagaimana mengkomplain perusahaan yang melakukan pelanggaran. Ini yang paling menarik karena tidak hanya berlaku di negara yang membuat regulasi itu, tapi juga di negara yang ada perusahaan itu eksis. Jadi ketika ada di Indonesia, maka kita punya mekanisme komplain terhadap pelanggaran HAM. Dalam hal ini tentu bagian dari pelanggaran HAM itu termasuk hak buruh. Nah, ini yang menarik karena hak buruh adalah pelanggaran hak buruh termasuk juga bagian dari pelanggaran HAM. Indonesia ini kan sudah menjadi bagian negara industri. Nah, contoh konkretnya kasus pelanggaran apa sih yang bisa kita jelaskan terkait masalah HRDD ini? Kita cerita Indonesia ya, banyak banget. Sekarang kan pelanggaran hak buruh ini kan memang sangat marak ya di zaman Omnibus Law ini. Semua hal, apalagi perusahaan multinasional dengan berbagai triknya, pelanggaran hak berserikat sudah termasuk di situ. Pelanggaran upah di bawah upah minimum, tidak upah layak, pelanggaran terhadap haknya untuk mendapatkan semua elemen upah. Kalau buruh anak mungkin nggak lagi terlalu signifikan ya itu dulu. Tapi hal-hal yang lain masih banyak persoalan. Kasus union busting masih sangat tinggi di Indonesia. Jadi itu bagian dari pelanggaran HAM yang bisa dengan pendekatan dari HRDD ini diarahkan untuk bisa sebuah mekanisme yang baru, yang lebih kuat. Karena trik-trik dari rantai pasok juga semakin beragam dan semakin sulit untuk bisa kita atasi. Atau sementara kesimpulan kakak itu Omnibus Law dan Cipta Kerja, khusus kluster tenaga kerjaan itu memang itu
nyata itu sangat melanggar hak asasi manusia khusus tenaga kerja itu. Iya, kalau dari laporan ILO dan ITUC yang tahun lalu kan kita stagnan dengan kemajuan pekerjaan yang layak. Iya. Dikarenakan pelanggaran terhadap hak buruh, kondisi buruh termasuk masih dalam ranking yang terhitung buruk di Indonesia. Apakah sudah ada langkah-langkah melakukan riset, penelitian atau advokasi terkait masalah isu kampanye ini? Untuk HRDD ini? Saya kira belum, tapi di Indonesia ini sudah sebetulnya dari tahun 2019 kalau nggak salah sudah ada inisiatif dari pemerintah. Ketika itu didesain oleh Komnas HAM dan di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi sudah ada inisiasi yang namanya Prisma. Prisma ini turunan dari HRDD, dikaitkan dengan UN Guiding Principle tentang bisnis dan HAM. Jadi memang ini sebuah kemajuan. Prisma ini saya ingat memang masih sukarela ya, dia tidak menjadi program yang wajib, tapi sebuah inisiatif yang cukup maju untuk bisa menguji, melihat seperti apa penghormatan HAM di perusahaan. Nah, target dari Kementerian Hukum HAM memang masih ditujukan terhadap BUMN, 1000 BUMN yang saya ini kita belum dapat informasinya sejauh apa sudah hasil itu, karena itu memang voluntary. Jadi diharapkan ada kemauan dari perusahaan untuk melihat seperti apa pelaksanaan, apakah ada pelanggaran unsur HAM. Ada 13 elemen yang dinilai di situ, termasuk hak buruh, termasuk kebebasan berserikat, K3. Nah itu saya kira adalah sebuah kemajuan, walaupun kita berharap bisa lebih kuat sebetulnya yang menjadi sebuah regulasi seperti maju. Kalau di negara Eropa, menurut kakak sudah maju sangat besar ya, termasuk untuk mengkampanyekan kasus-kasus menolak pelanggaran HAM di dunia kerja itu ya? Iya. Di Indonesia? Belum ya, belum ada yang menggerakkan. Ya itu tadi, kalau apa yang dilakukan Prisma ini bagian dari disebut NAP, National Action Plan. Kita seharusnya bangga juga karena di Asia kita yang nomor 2, yang pertama sekali itu Thailand. Tapi kemajuannya yang kita tidak tahu karena kita identik dengan sebagai hutan kan. Nah beda dengan Jepang misalnya, Jepang sudah mengawali dengan inisiatif yang mirip ini juga, tapi mereka tingkatkan lagi kemudian, ada lagi kemudian produk lanjutan yang mereka lakukan. Dan kemudian kalau kita lihat Korea yang termaju lagi sekarang, diawali dengan seperti ini juga, punya National Action Plan mirip Prisma ini, dan sekarang maju menjadi draft undang-undang. Jadi sedang dibahas dan dijadikan undang-undang seperti negara-negara maju. Maksudnya itu undang-undang itu khusus untuk dunia negaranya, khusus untuk dunia perburuhan atau? Iya, untuk dunia perburuhan. Jadi memang Human Rights Due Diligence ini dia mengakomodir, menguji tuntas kelayakan unsur HAM, tidak khusus perburuhan, tapi pelanggaran terhadap hak buruh ada bagian dari itu. Jadi sangat erat kaitannya. Walaupun implementasinya seperti tadi ya masih lemah, tapi saya kira ada satu contoh yang cukup bagus untuk mungkin kita bisa pakai, karena di beberapa negara maju yang punya regulasi terhadap ini, dia punya mekanisme komplain. Jadi negara-negara lain bisa dia bantu untuk bisa melakukan pendampingan, advokasi. Salah satu sekarang yang sedang terjadi yang kita lihat adalah Bangladesh. Bangladesh dengan pelanggaran hak buruh di IKEA sekarang menggunakan mekanisme Jerman HRDD, Undang-Undang Jerman. Jadi ini nanti akan saya kira menjadi sebuah contoh advokasi yang kita juga bisa memberlakukan itu, dan kita sedang mencoba memperkenalkan untuk memotivasi kawan-kawan serikat buruh kalau ada bentuk-bentuk pelanggaran yang kita perlu yang ada di Indonesia, internasional di Indonesia bisa dilaporkan di internasional, di negara yang punya regulasi tentang itu. Tapi dengan syarat perusahaan multinasional yang ada di negara itu juga. Iya, karena ini kan kalau nasional kan mereka nggak bisa melakukan apa-apa ya. Tapi itu akan menjadi cikal bakal kita bisa melakukan sesuatu juga di nasional. Buktinya sekarang misalnya yang dilakukan Kemenkum HAM itu soal Prisma diberlakukannya untuk BUMN, untuk 1000 BUMN targetnya. Nah jadi kalau saya kira kalau misalnya kita kemudian nanti mempunyai
bagusnya kalau sampai menjadi regulasi seperti negara-negara Eropa. Ini tidak hanya MNC, tapi MNC jauh lebih penting ya, karena ini banyak sekali trik-trik dengan rantai pasok. Kita nggak kenal lagi dengan anak perusahaannya, grupnya yang dengan banyak pelanggaran itu. Ini penting. Jikalau atau seandainya nanti pada waktunya Indonesia punya regulasi undang-undang HRD gitu kan. Ini kan ada benar nggak sih konkretnya kalau memang perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pekerjaan, sanksinya apa itu kan? Kalau yang ada seperti di luar negeri itu? Apakah itu ditutup atau sanksi denda atau apa gimana? Itu tergantung bagaimana kita mengatur regulasi kita. Karena negara-negara Uni Eropa pun misalnya yang tadi yang punya itu beda-beda. Ya kita tahulah ya, proses undang-undang kita harus memperdebatkan dengan banyak pihak, multi stakeholder. Jadi sejauh mana yang kita akan sanggup mempunyai itu. Tapi saya kira sebagai sebuah inisiatif untuk penghormatan unsur HAM, bahkan walaupun satu sisi saja yang kita akomodir, itu sudah sebuah prestasi, sudah merupakan kemauan baik, akan berkontribusi terhadap perubahan. Mungkin tidak akan sangat komplit ideal gitu, karena contohnya seperti Prancis, ya, unsurnya yang dia pakai itu juga bukan semua, tidak semua hal, hanya beberapa ternak beranak misalnya. Jerman juga seperti itu. Jadi hal-hal kita bisa mulai dengan hal-hal yang kita anggap sangat buruk ya, seperti di Indonesia mungkin saat ini kebebasan berserikat dan pelanggaran upah mungkin persoalan yang paling dominan. Kita mungkin bisa berangkat di situ. Pokoknya kalau sudah ada kemauan untuk membuatnya menjadi sebuah regulasi yang mengikat, tidak hanya voluntary, sukarela seperti Prisma, maka seandainya dua inisiatif yang kita sentuh di situ akan menjadi sebuah potensi untuk memperbaiki keadaan. Hasil penelitian kakak sampai tahun ini, apakah kebebasan berserikat di Indonesia ini jalan di tempat atau sudah mengalami kemajuan? Karena yang sudah dilakukan di bawah program ACV masih skop yang sangat kecil, baru di garmen, dan itu juga kita melihat di 3 unsur utama itu kebebasan berserikat, soal unsur upah dan K3. Kita belum bisa bicara langsung secara nasional base ya. Tapi yang kita lihat di garmen misalnya yang kita lakukan ini itu masih sangat serius. Jadi kebebasan berserikat nih yang menjadi persoalan kita lihat di MNC, dia di perusahaan utamanya bagus implementasinya, penghormatan terhadap itu baik. Tapi ketika dia masuk di level kedua, di anak perusahaannya, itu akan menurun. Lalu kemudian ketika muncul lagi tier 3, level ketiga, dia jauh lebih menurun. Jauh lebih riskan, lebih banyak pelanggaran. Belum lagi kalau kita bicara ke rantai pasok yang sulit untuk kita kenali kan. Nah, jadi sebetulnya ini bukan yang pertama. Yang sebelumnya sekitar tahun 2019 ACV pertama sekali juga asesmen di sawit. Nah, di grup perusahaan, salah satu grup perusahaan multinasional yang sangat besar di Indonesia, dan kita bisa lihat, saya sebut saja ya Wilmar ya. Kalau di induk perusahaannya itu sangat-sangat ideal. Tapi ketika sampai ke bawah, lebih ke bawah lagi, ada banyak sekali persoalan yang kemudian tidak sama fasilitas kita nyatakanlah, dukunganlah terhadap kebebasan berserikat itu. Kalau di poin itu dia menjadi menurun. Termasuk juga misalnya coveran jaminan sosial sebagai contoh. Kalau di atas 4 program, 5 program dalam pensiun, tapi ada banyak di bawah yang sama sekali tidak ada BPJS-nya, atau menjadi 4 atau 3 atau 2. Nah, ini yang menjadi tujuan kita ketika itu adalah bagaimana kita melihat situasi ini, menampilkan kepada perusahaan induk, perusahaan utama, lalu melihat kemungkinan untuk bisa membuat perbaikan, menyamakan gitu. Karena seharusnya perusahaan multinasional induknya harusnya ikut bertanggung jawab ke bawah. Regulasi kita seperti itu ya, implementasinya yang tidak. Jadi saya kira temuan itu sudah cukup. Menurut kakak, niat positif yang dari atas itu baik. Tapi yang level 2-3 sampai rantai bawah ini yang jahat. Itu ya. Tapi dalam intinya yang di atas ini tahu nggak sih? Atau sengaja melakukan pembiaran karena mereka tidak mau. Ini kan dalam urusan bisnis juga.
kita tidak berani menyatakan seperti itu, walaupun seharusnya itu sangat jelas ya. Kalau sesuai dengan undang-undang kita nomor 13 harusnya itu menjadi tanggung jawabnya. Tapi itu juga tujuan kita untuk asesmen ini dari 2019 yang kita lakukan terhadap sektor sawit. Itu tujuan kita supaya serikat buruh yang eksis, yang melihat ada hal yang seperti ini, maka dia bisa menyuarakan. Saya kira federasi kami Parpo yang terlibat ketika itu sudah bicara juga ke kantor pusat. Ini ada loh seperti ini Pak. Jadi kita boleh bilang tutup mata saja dia tahu atau tidak ya. Tapi ketika itu kita suarakan, buktinya dia cukup welcome untuk melakukan upaya-upaya perbaikan yang bisa dilakukan. Dan saya kira ini sebuah kemajuan capaian yang sangat bagus. Artinya perlu dilakukan kampanye secara terus-menerus. Ya, ya. Dan hanya dengan serikat buruh yang komit di situ, yang melihat sampai ke bawah persoalan itu, yang juga bisa melakukan advokasi yang maksimal kan. Nah, bagaimana kalau di luar sawit seperti sektor pertambangan atau energi yang sekarang ini? Ya, karena sekarang memang trennya rantai pasok kan ya, dengan berbagai bentuk, dengan berbagai level yang sulit kita kenali sampai ke dasar-dasarnya, semua potensi terjadi itu sangat tinggi. Justru itu kita perlu sebagai serikat buruh perlu untuk melihat sampai ke bawah, perlu eksis anggotanya sampai ke level yang paling bawah. Apakah hal itu terjadi dan kemudian apa yang bisa dilakukan, karena adalah tanggung jawab perusahaan induk untuk bisa juga melihat apa yang dilakukan di perusahaan-perusahaan di bawahnya yang berkaitan dengan dia. Kakak setuju nggak sampai hari ini mayoritas perusahaan-perusahaan di Indonesia itu melakukan pelanggaran HAM? Kita harus bicara data ini, kalau bicara mayoritas berarti kita harus cek lagi dulu. Bukan bicara data tapi bicara insting. Kalau ini sangat, bahkan perusahaan yang semakin besar dia semakin banyak kasusnya kalau mau kita lihat. Kan eksistensi anggota KSBSI bisa kita lihat ya, perusahaan-perusahaan yang besar itu, tapi dia memainkan trik. Nah itu yang serikat buruh juga harus lebih cerdaskan untuk melihat seperti itu tadi. Saya ingat dulu di bawah program ACV ada ketika kita debat untuk perusahaan induk bertanggung jawab, perusahaan besar multinasional, dia bilang itu bukan bagian dia, tidak di bawahnya. Tapi kalau kita telisik lagi lebih dalam, bagaimana bisa itu tidak di bawahnya, menerima orderan full dari dia gitu kan. Nah makanya ada juga sebuah HRDD ini yang sedang diproses juga, komplain terkenal di Macedonia, yang sebetulnya di Indonesia pasti banyak terjadi, cuman kalau ini kan sedang dieksplor. Ini juga sedang dalam dalam mekanisme HRDD di internasional itu sangat terkenal. Jadi sebuah perusahaan garment memberi order terhadap anak perusahaannya, lalu nggak tahu bagaimana ini kemudian tutup, dia tidak bertanggung jawab. Kemudian sebagian buruhnya dipindahkan ke perusahaan lain dengan segala perjanjian dan proses advokasi. Dan ternyata perusahaan lain itu saudaranya, itu saudaranya tadi. Lalu beberapa tahun kemudian terjadi lagi hal yang sama, dipindahkan lagi, dan ternyata itu adalah sepupunya gitu. Nah kita nggak asing lah dengan praktek-praktek kayak gitu di Indonesia. Poin-poin terakhir ini, buruh itu kan masih senang lebih nyaman membahas isu-isu normatif aja, masalah upah, masalah yang lain. Apakah kakak yakin isu masalah kasus pelanggaran HAM ini kan isu global istilahnya, di bawah kita mainkan di Indonesia, mampu nggak sih itu buruh untuk mengkampanyekan ini? Yang pertama dulu kita bicaranya aspek HAM, yang hak buruh termasuk di antara bagian yang disebut aspek HAM. Dan kalau kita bicaranya aspek HAM, maka nggak hanya serikat buruh yang bergerak, ada LSM, ada yang lain-lain, karena HAM ya, ada banyak aspek di dalamnya, seperti prisma itu ada 13 elemen, yang banyak juga LSM yang memberi perhatian cukup besar. Jadi saya kira ini juga sebuah kesempatan. Kalau serikat buruh selama ini pergerakannya terbatas, hanya dukungan dari serikat, ini berarti bisa yang lain juga. Jadi walaupun sedikit pesimis, karena kalau untuk sesuatu yang sangat ideal seperti HRDD Law yang ada di internasional, di serikat buruh maju itu bisa kita dapatkan, tapi memainkan isunya lebih banyak dukungan kalau saya lihat, jadi potensi pasti. Ya, apalagi sekarang sebetulnya sedang
sedang didiskusikan juga, sedang sejalan dengan isu ini, legally binding instrument di PBB. Jadi ini juga sejalan. Bagaimana membuat mekanisme penghormatan terhadap hak-hak HAM itu dari ini regulasi yang lain lagi, dan sedang pasal-pasal terakhir saya kira dari PBB untuk membuat ini. Jadi LB ini, legally binding instrument ini juga sejalan dengan ini. Saya kira ini akan membuat orang lebih membuka mata lagi kalau elemen isu tentang HAM ini sesuatu yang sebetulnya kan kita tidak bisa tolerir. Jadi potensi untuk menjadikan ini sesuatu yang bisa lebih kuat ke depan di Indonesia seharusnya lumayan besar. Ya, walaupun sampai hari ini pemerintah sudah berganti-ganti, penegakan HAM penegakan HAM belum pesimis ya. Bukan pesimis tapi realistis gitu kan. Seperti itu. Semakin banyak kita bicarakan, semakin banyak pelanggarannya ya. Iya. Ya, memang seperti itu keadaannya. Nah, apa sih poin terakhir nih Kak, tambah lagi yang Kakak harapkan dari isu yang akan segera dikampanyekan ini untuk masalah HRPD ini? Yang pertama, kita berangkat dari inisiatif yang ada inilah, dari Prisma ya. Walaupun masih sukarela bentuknya, yang jelas itu pemerintah yang membuatnya. Kita harus hormati itu. Kita tahu dulu lah progresnya. Saya juga berencana dalam waktu dekat mau coba audiensi ke sana dengan kawan-kawan serikat untuk menanyakan Kemenhukum HAM ini seperti apa ini capaian dari target 1000 perusahaan tadi, seperti apa juga keadaannya. Nah, dari sana kita bisa dong merekomendasikan sesuatu bersama. Jadi dari situlah harapannya ada perhatian yang lebih serius lah terhadap perusahaan multinasional, terhadap BUMN yang ditargetkan Prisma, dan dengan mengangkat ini banyak pihak yang akan lebih banyak mendengar ya. HRBD mungkin hari ini masih sesuatu yang asing, tapi besok lusa mudah-mudahan menjadi sebuah konsen yang menarik juga untuk banyak orang untuk kita angkat bersama. Baik, terima kasih. Podcast hari ini sangat menarik walaupun isunya belum begitu booming, tapi sebenarnya sangat penting sekali untuk guru. Terima kasih wawancara dengan Kak Maria, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan aktivis serikat buruh. Silakan. Hidup buruh. Terima kasih.